dibuang sayang. Nah, itu judul yang paling cocok untuk konten kita kali ini. Kenapa saya bilang paling cocok? Karena pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan proses seleksi pada buah jambu air di sebelah saya ini, yang mana bunganya sangat banyak seperti ini. Ini bakal kita seleksi, kita bakal rontokin, akan kita pilih mana buah yang akan kita besarkan. Sayang? Tentu sayang, tapi lebih sayang lagi kalau buahnya nggak maksimal dan juga rontoknya lebih banyak. Jadi bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah yang besar dan maksimal? Ikutin terus video ini. Oke John, jadi pada kesempatan yang lalu kita sudah melihat proses untuk pembungaannya, dimana pada episode sebelumnya itu bunganya baru mekar dan belum kering sempurna. Nah sekarang posisinya si bunga ini udah rontok semua bulu-bulunya, udah kering sempurna seperti ini. Ini artinya sudah bisa kita lakukan proses seleksi buah seperti yang saya pernah janjikan di video sebelumnya. Jadi hari ini kita akan melakukan proses seleksi buah pada tanaman jambu air seperti ini. Nah ini saya bakal kasih satu contoh untuk di satu buah tabul lampot ya. Kalau untuk semua nanti ribet ya, kelamaan. Jadi untuk video kali ini bakal saya kasih contoh untuk di satu tabul lampot saja. Nah ini tabul lampotnya saya pakai ukuran 50 liter. Memang sengaja saya kecilkan sekali nih, pohonnya nggak terlalu besar. Tapi memang buahnya lumayan banyak ya. Tuh bunganya di situ sampai ke sini. Ini juga buahnya lumayan banyak ini, masya Allah, banyak banget ya. Tuh nggak kayak saldo di ATM kamu. Oke, ini prosesnya bakal kita mulai. Tapi sebelum saya mulai, saya jelaskan dulu sedikit kenapa ini harus kita buang, John. Nah sesuai judul yang tadi, kenapa saya bilang ini judulnya dibuang sayang. Jelas-jelas ini bakal sayang banget ya John kalau kita buang. Jadi karena kita sudah melakukan perawatan buah, pemupukan dan segala macam, dan menghasilkan pohon yang berbakti seperti ini. Nah terus ini buahnya harus kita rontokin, harus kita buang. Nah itu kan kayaknya mubazir, tapi sayang gitu loh. Nah tapi sebenarnya itu memang wajib kita lakukan. Kenapa? Karena kita lihat dulu nih John, seperti ini. Ini kalau masih kecil seperti ini mungkin sayang kalau dibuang karena lagi lucu-lucunya nih, lagi banyak-banyaknya. Tapi kalau dia udah besar, membesar, si buah ini bakal tumbuh dengan sangat berdempetan. Sehingga kalau dia sudah tumbuh secara bergerombol, berdempetan, ada kemungkinan si dahan yang kecil ini tidak akan mampu menopang si bobot si buah. Jadi nanti si batang akan melakukan lunglai ke bawah dan kemungkinan terburuknya patah. Nah jadi sebelum itu terjadi kita harus lakukan antisipasi dengan cara ya pengurangan jumlah buah. Jadi kita harus kurangi atau kita seleksi buahnya, mana yang harus kita buang, mana yang harus kita pertahankan. Nah kemudian yang kedua alasannya kenapa kita harus melakukan seleksi atau pengurangan buah. Di sini memang kita lihat kalau ditumbuhkan dengan jumlah besar seperti ini, dengan jumlah banyak seperti ini, nutrisi yang kita berikan dalam tabul lampot sekecil ini tidak akan memberikan porsi yang sesuai dengan jumlah buah yang sebanyak ini. Jadi kalau kita buahkan sebanyak ini mungkin bisa saja kita buahkan sebanyak ini, tapi resikonya adalah buah itu tidak akan mau besar John. Buah susah besar karena apa? Nutrisi yang diberikan akan diperebutkan oleh buah sebanyak ini. Nah jadi buah itu nggak akan mau besar dan kemudian ada kemungkinan rontok. Nah itu dia, makanya harus tepat kita lakukan seleksi buah seperti ini. Nah kecepatan kita untuk melakukan seleksi buah ini juga itu menentukan. Jadi buah mana yang bakal kita utamakan, kita besarkan, kemudian untuk melakukan percepatan pembungkusan.
Nah, percepatan pembungkusan ini jangan sampai kita telat bungkus. Kalau kita telat bungkus, dihinggapin lalat buah, selesai. Percumalah kita melakukan proses seleksi. Nah, jadi seleksinya kita lakukan sedini mungkin setelah si rambutnya ini mengering ya, rambut buahnya ini mengering. Nah, seperti ini udah rontok, udah kering maksimal seperti ini sudah bisa dilakukan proses seleksi buah. Jadi ini bisa kita lakukan. Oke, untuk seleksinya seperti apa? Ini bakal saya kasih contoh ya. Oke, kita akan mulai di pada cabang sebelah sini. Ini saya kurangin sedikit daunnya biar enak melihatnya. Tuh, biar jelas ya. Oke. Di sini kita sudah punya beberapa cikal bakal buah yang akan kita seleksi, John. Yang pertama, kita bakal seleksi buahnya seperti ini bentuknya. Nah, untuk buah seperti ini dalam satu renteng atau satu dompol itu biasanya kita maksimal pelihara 4, John. Kenapa maksimal pelihara 4? Karena memang melihat dari cabangnya. Kalau cabangnya itu terlalu kecil dan lunglai, itu jangan pelihara banyak-banyak. Kalau bisa sih 3 itu lebih bagus. Tapi kalau mau 4 juga nggak apa-apa, tapi nanti diberi penyangga ya di sini. Diberi penyangga kayu supaya nanti cabangnya nggak lunglai ke bawah karena bobot buah semakin besar semakin berat nih, John. Oke, kita mulai dari yang sebelah sini. Nah, yang di sebelah sini ini terlalu mepet, jadi ada bagian buah yang harus saya kurangin. Ini saya buang dulu satu. Kemudian di bagian ini juga akan saya buang satu. Oke, satu tangkai. Nah, di sini masih ada sisa satu dompol ya, John. Satu dompol. Di sini ada 3, jadi bakal saya buang satu. Saya pertahankan yang di tengah, batang tengahnya saya pertahankan seperti ini. Oke, ini saya buang. Caranya dipelintir aja, John. Dipelintir tapi pelan-pelan ya, jangan terlalu kasar melintirnya. Jadi satu cabang satu buah seperti ini. Ini kalau cabangnya masih agak berjauhan boleh dipertahankan dulu, nanti kita seleksi lagi. Ini yang buahnya mengarah ke atas seperti ini. Tuh, kalau dilihat seperti ini dia mengarah ke atas, kita buang yang bagian atasnya. Yang mengarah ke atas kita buang. Seperti ini dipotes. Tuh. Jadi ada 1, 2, di sini juga ada buah yang dempetnya 3 seperti ini cabangnya. Saya akan buang yang mengarah ke atas dulu 1. Oke, kemudian yang mengarah ke bawah juga 1 saya buang. Oke, jadi dalam satu cabang ini kita pelihara ada berapa? 5. Kalau mau dikurangin lagi itu lebih bagus sebenarnya. Mau di bagian atasnya, oh ini masih belum, John, sorry. Di bagian atasnya juga masih ada. Ini bakal kita kurangin juga 1, 2, 1, 2, 3. Ini bakal saya kurangin juga 1, 2. Nah, jadi dalam satu dompol seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam satu dompol ada 5. Ini udah maksimal banget, John. 5 ini udah yang bobotnya lumayan berat sekali untuk ditahan. Jadi kita pertahankan itu maksimal 5. Harusnya sih 3. Tapi di sini saya mau coba pertahankan 5 karena di sini percabangannya lumayan bagus. Kemudian yang di bagian atas di sebelahnya juga sama. Oke, yang sebelah sini juga saya kurangin. Untuk yang ini ada, nih ya, kelihatan ya, ada 3. Jadi yang mengarah ke bawah saya buang, yang mengarah ke atas saya buang seperti ini. Kemudian di sini juga bagian ini, bagian bawah yang mengarah ke bawah saya ambil. Kemudian yang di sebelah sini juga, karena ini terlalu mepet, John, seperti ini. Nah, ini bakal saya buang. Oke, jadi yang di sini satu dompol ada isinya 4. Satu dompol ada 4, yang di sini tadi satu dompol ada 5. Udah kita kurangin. Nah, seperti ini. Lanjut lagi yang di sebelah sini, John. Nah, yang di sebelah sini ini lumayan ribet nih. Kenapa lumayan ribet?
karena buahnya semua mepet, bentuknya mepet. Mepet itu maksudnya gimana? Tumbuhnya dempet seperti ini, John. Karena waktu dia membesar, pantat buah dengan tangkainya ini kan terlalu mepet, John. Jadi begitu dia membesar, pantat buah ini akan saling dorong-dorongan sehingga akan memacu buah itu rontok. Jadi daripada rontok semua, lebih baik dirontokin dua, jadi disisain satu. Jadi bakal bertahan satu. Jadi ini kita bakal rontokin dulu yang di sebelah-sebelahnya. Kalau saya lebih senang merontokin yang di sebelah-sebelahnya, seperti ini. Oke, ini juga. Oke, ini juga sama sebelahnya. 2, 3, 4. Ini juga saya kurangin satu. Oke, di bagian sebelah sini juga ada sama. Ini bakal saya kurangin juga. Nah, oke. Jadi udah kelihatan ya, buah yang tadinya banyak sekarang jadi sedikit seperti ini. Ini sudah hasil seleksi, dimana hasil buah ini kita lihat mana buahnya nggak sembarang potes juga ya, John. Artinya nggak sembarang buang, nggak harus yang bagian pinggir-pinggir aja, tapi kita lihat dulu bentuknya yang bagus yang mana. Kalau memang bentuknya bagus yang di pinggir yang dipertahankan, tengah yang dibuang. Tapi kayak yang tadi, karena posisinya ini bagus semua tuh dari yang pinggir sampai yang tengah, jadi saya buang tuh yang pinggirnya. Nah, jadi yang di sini satu dompol isinya ada 5, yang di sini satu dompol isinya ada 4, di sini juga ada 5, di sini ada 2. Nah, jadi kita pertahankan sedikit-sedikit seperti ini. Kalau masih kecil seperti ini mungkin kelihatannya sedikit, John, tapi begitu dia sudah membesar, wah ini bakal lunglai sekali oleh si bobotnya si buah. Nah, jadi itu buahnya harus kita kurangin. Tuh lumayan ya. Jadi memang sayang ya sebenarnya, kenapa harus kita buang padahal kita udah pelihara lama, udah kita pupuk, udah kita treatment, begitu keluar buahnya malah harus kita buang-buang, harus kita kurangin. Bukan mubazir ya, John, sebenarnya, tapi memang menjaga mutu buah dan juga menjaga si tanamannya supaya nanti nggak patah. Kan sayang tuh, kita udah tumbuhin, kita bentuk percabangan produktinya, tapi malah tiba-tiba patah gara-gara menggendong buah yang terlalu berat. Jadi si buahnya memang harus kita seleksi. Jangan disayang-sayang, John. Lebih sayang lagi kalau tanamannya nanti patah. Nah, itu lebih sayang lagi. Kalau saya sih lebih baik dikurangi buahnya. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu serakah dengan buah yang banyak ya. Buah yang banyak juga bakal menjadi malapetaka sebenarnya untuk si tanaman. Jadi lebih baik kita lakukan seleksi seperti ini. Buah secukupnya, hasilnya bagus, dan juga tanamannya menjadi lebih kokoh. Nah, oke, kita lanjut lagi di sebelah sini, John. Bagian sebelah sini. Nah, di sini ada pembungaan yang memang tumbuhnya mengarah ke atas seperti ini ya, John. Mengarah ke atas seperti ini. Nah, ini juga salah satu contoh bunga yang memang wajib kita buang. Kenapa? Karena begitu dia besar, nanti si tangkai ini akan melipat ke bawah, John. Si tangkai ini akan melipat ke bawah. Karena apa? Bobotnya itu sudah nggak tahan lagi. Bobot si buahnya membesar, bobotnya menjadi semakin berat. Akhirnya si dahan ini akan mengarah ke bawah seperti ini, akan menjadi lunglai dan berakibat patah. Jadi yang mengarah tumbuhnya ke atas seperti ini wajib kita buang. Tuh. Sayang nggak, John? Buang buah sebanyak ini sayang sebenarnya. Nah, jadi kita fokus lagi ke bagian sini. Lumayan banyak PR-nya, John, tapi mau nggak mau untuk hasil yang lebih bagus. Nah, ini yang udah kita seleksi ya, John, seperti ini. Jadi buah-buahnya sudah kita rontokin sebagian. Jadi kita sisakan yang memang menurut saya terbaik ya. Artinya ini yang bakal saya besarkan untuk menjadi buah. Nah, ini seperti ini. Ini sudah juga kita lakukan proses seleksi. Tapi kalau dilihat masih banyak ya sebenarnya ya, kayak gini nih. Tapi ini udah kita seleksi. Tapi nanti setelah 2 minggu lagi, ini bakal kita seleksi lagi, John. Siapa tahu masih ada buah yang masih desak-desakan, itu harus kita jarangin lagi
Jadi ini masih ada lagi satu tahap seleksi selanjutnya. Tapi tahap seleksi selanjutnya itu tinggal penjarangan saja. Kalau memang tidak perlu ada penjarangan juga nggak apa-apa, aman. Nah, jadi kalau sudah proses seleksi seperti ini, yang lain sudah kita kurangin, ini bisa kita lanjutkan dengan proses pembungkusan ya John, atau pemberongsongan. Jadi kita lakukan pembungkusan supaya nanti nggak keduluan si lalat buah yang hinggap di sini. Jadi kita bungkus supaya buahnya tetap aman. Nah, oke John, itu tadi hasil dari proses seleksi buah yang saya lakukan pada tabulampot jambu air madu deli yang saya punya. Nah, untuk yang selanjutnya saya bakal melakukan seleksi di pohon-pohon yang lain. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini videonya. Mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.